Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para sahabat, pada pagi hari ini kembali kita lanjutkan kajian kitab Fadail Syahri Ramadan, yaitu keutamaan bulan suci Ramadan. Baiklah, pada pagi hari ini kita melanjutkan penjelasan dari atau tafsir dari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Pada beberapa hari yang lalu kita sudah bahas tafsir dari perkataan ya yang merupakan kalimah atau perkataan untuk memanggil. Pagi ini kita lanjutkan dengan penafsiran tentang iman. Jadi yang dipanggil untuk berpuasa itu adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hakikatul imani wal islam, hakikat iman dan Islam. Wa'lam anna hakikatal imani mukhalifatu li hakikatil Islam. Ketahuilah sesungguhnya hakikat iman itu berbeda dengan hakikat Islam. Il hakikatul imani at-tasdiqu bima ulima muji'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bihi darurah. Karena iman itu, hakikat iman itu adalah tasdik. Apa itu tasdik? Membenarkan di dalam hati terhadap apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikatakan hakikat keimanan. Kita membenarkan dalam hati terhadap semua yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibawa oleh Rasul tentu saja adalah syariat Islam. Jadi semua yang terkandung dalam syariat itu semuanya kita benarkan, tidak ada yang kita ingkari. Inilah yang dikatakan iman. Karena itu orang yang mengingkari sebagian dari syariat, maka imannya juga tidak sempurna. Artinya belum lagi dikatakan memiliki hakikat keimanan. Wa qala al-Asy'ari huwa hadisun nafsi at-tabi'u lil ma'rifah. Imam Abu Hasan al-Asy'ari ini adalah pendiri dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah, berkata yang dikatakan iman itu adalah hadisun nafs. Hadisun nafs, perkataan-perkataan jiwa yang mengikuti bagi ma'rifah. Apa itu ma'rifah di sini? Artinya mengikuti bagi
pengetahuan. Jadi iman itu bukan hanya membenarkan tapi juga berkaitan dengan pengetahuan. Kita mengetahui, ada pengetahuan tentang Allah, dan kemudian kita membenarkan semua yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa muraduhu bihadisin nafs iz'anuha ay taslimuha. Yang dimaksud dengan hadisun nafs di sini adalah ketundukan diri. Artinya kepatuhan diri. Wa qabuluha lima ulima muji'u ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bihi darurah. Jadi maksud dengan hadis sunnah di sini adalah ketundukan diri, kepatuhan diri, dan penerimaan diri terhadap segala yang dibawa oleh Rasulullah SAW secara darurah. Apa itu darurah? Secara yang bisa diketahui dengan mudah. Idza qad ya'rifu syakhsu asy-syai' wa yajzimu bih. Karena sesungguhnya seseorang itu mengetahui sesuatu dan ia yakin dengannya. Wala yakunu indahu at-taslim wa qabulillah. Jadi kadang-kadang ada orang ini mengetahui sesuatu, ia meyakininya, tapi ia tidak ada unsur kepatuhan, tidak ada unsur penerimaan. Saya tahu, saya yakin, tapi saya tidak patuh terhadap apa yang saya ketahui itu, atau saya tidak menerima apa yang saya ketahui itu. Jadi harus di sini harus lengkap ya. Yang pertama adalah kepatuhan. Yang pertama adalah pengetahuan. Yang kedua keyakinan. Yang ketiga kepatuhan, dan yang keempat adalah penerimaan. Ini yang maksud dengan hadisun nafs. Kaman aqama burhanan minas sakalil awwali linasrani masalan ala batlani ilahiyati Isa alaihissalam. Seperti orang yang menegakkan hujah, menegakkan argumen dari bentuk yang pertama bagi Nasrani misalnya atas kebatilan ketuhanan Isa alaihissalam. Wa annahu abdullah, dan sesungguhnya Isa itu adalah hamba Allah. Fa innahu yajzimu bidzalik, sesungguhnya seorang itu yakin dengan hal itu. Bi anal ilmu bin natijah daruri, karena sesungguhnya ilmu itu adalah, karena sesungguhnya pengetahuan dengan kesimpulan itu adalah bersifat daruri. Apa itu daruri? Bersifat diketahui secara sederhana. Wala yuqbiluhu, tetapi ia tidak menerimanya, dan ia tidak menerimanya. Ini contoh dari orang yang mengetahui kebatilan ketuhanan Isa. Sesungguhnya Nabi Isa itu adalah hamba Allah, bukan anak Allah. Dia yakin dengan hal itu, tetapi dia tidak menerimanya. Ini aneh. Fa in qulta dzakara fi syarhil matali' anna tasdiqa inda ahlil mizani iz'anu wa qabul walaysa huwa fi'lan linnafs. Jika kamu berkata
Pengarang menyebutkan di dalam syarah, Al-Asy'ari menyebutkan di dalam syarah matan liya, sesungguhnya tasdik itu pada sisi ahli mizan, artinya adalah kaum muslimin, adalah ketundukan dan penerimaan. Walaisa huwa fi'lan linnafs, dan ianya bukanlah merupakan perbuatan bagi diri. Wa hadza yaqtadi anna tasdika al-mu'tabar fil imani huwa tasdik inda ahli mizan. Dan inilah yang dikehendaki oleh sesungguhnya tasdik itu yang dibilang atau yang dipandang dalam iman adalah tasdik menurut ahli mizan, ahli kaum muslimin. Walaisa kazadan, tiadalah seperti itu. Jadi bukan seperti itu tidak seperti itu ya. Maksudnya adalah di sini iman itu mencakup juga terhadap apa tadi disebut dengan ketundukan ya, ketundukan dan kepatuhan dari diri kita atau jiwa kita kepada Allah. Yang pertama adalah pengetahuan, kita mengetahui ada pengetahuan tentang Allah. Yang kedua adalah penerimaan. Yang ketiga adalah ketundukan. Qultu al-muradu bil imani wal qabuli fi kalami ahlil mizan idraku anna nisbah waqi'ah aw laysat bi waqi'ah wa huwa ghair bil iz'an. Aku menurut pendapat saya yang dimaksud dengan iman dan penerimaan dalam perkataan ahli mizan artinya adalah kaum muslimin. Jadi yang dimaksud dengan iman dan penerimaan itu dalam pembicaraan kaum muslimin adalah mengetahui sesungguhnya nisbah itu terjadi atau tidak terjadi. Dan ianya bukanlah merupakan selain ketundukan dan penerimaan yang dibilangkan dalam ta'rif iman. Iz huwa ma dzukira ma'at taslim wal qabul. Karena sesungguhnya iman itu adalah apa yang telah disebutkan di belakang disertai oleh kepatuhan dan penerimaan. Qala al-kamal berkata al-iz'anu in fusira bi idraki anna nisbah waqi'ah aw laysat bi waqi'ah. Iz'an itu artinya kepatuhan itu jika ditafsirkan dengan pengetahuan, sesungguhnya nisbah itu adalah terjadi atau tidak terjadi. Kama fassarahu ahlil mizan, sebagaimana yang ditafsirkan oleh kaum muslimin. Fa innahu yasulu minal ma'anidil kafir. Sesungguhnya hal ini juga hasil adalah dari di kalangan orang-orang kafir. Wa amma iza fusira bizalika wa biqabulihi wa taslimihi lam yahsulu zalika minhu. Jika ditafsirkan dengan hal itu dengan penerimaan dan kepatuhan, maka hal itu tidak hasillah di kalangan orang kafir. Jadi kalau seandainya izan ini ditafsirkan menurut pengarang dengan hanya apakah nisbah itu jatuh atau tidak, terjadi atau tidak, maka ini juga hasil ya, juga terdapat di kalangan orang kafir pengetahuan itu.
Tapi kalau ditafsirkan bahwa iz'an itu adalah penerimaan dan kepatuhan, maka hal ini tidak wujud atau tidak terdapat di kalangan orang kafir. Qultu wal hasilu anna tasdiq huwa al-i'tikadul jazim. Menurut pendapat saya, kata pengarang, kesimpulannya adalah sesungguhnya tasdik itu adalah i'tikad yang yakin. Inilah yang maksud dengan tasdik. Di tasdik itu kalau menurut dalam ilmu mantik atau logika adalah membenarkan atau menafikan nisbah sesuatu. Di misalnya apa? Misalnya harga cabai mahal misalnya. Jadi kita menisbahkan mahal itu ke cabai. Di cabai mahal atau cabai tidak mahal. Itu tasdik menurut dalam ilmu logika atau mantik. Tapi dalam ilmu akidah yang maksud dengan tasdik itu adalah al-i'tiqadu al-jazim, i'tikad yang yakin. Kita membenarkan. Membenarkan artinya apa? I'tikad yang yakin. Yakin ini maksudnya adalah 100% kita membenarkan. Wa hadza ba'du afradit tasdiqil mantiki alladhi huwa al-idraku al-mazkur. Ini adalah sebagian dari tasdik menurut ilmu mantik yang mana ianya adalah mengetahui pengetahuan yang disebutkan. Wa qad zakara anna tasdika inda ahlil mantiki al-qabilu litasawwuri liyashmila al-jazi wa yashmila az-zan. Dan telah disebutkan sesungguhnya tasdik itu menurut ahli mantik, yaitu ahli falsafah atau ahli filsafat, menerima bagi tasawur. Apa itu tasawur? Konsepnya. Jadi tasdik itu juga mencakup tasawur yang melengkapi karena mencakup hal yang yakin dan juga mencakup hal-hal yang sifatnya zan. Di zan ini tidak yakin ya. Zan ini hanya keyakinan, kepercayaan itu lebih berat ya dari tidak. Jadi kadar keyakinan itu hanya sekitar lebih kurang seperti 75%. Itu disebut dengan zan. Wa huwa min aqsami ma la jazma fih. Dan zan ini adalah sebagian dari bahagian sesuatu yang tidak ada jenis keyakinan padanya. Jadi zan ini tidak termasuk kepada yakin. Wal awalu taratan yahsulu ma'ahu taslim wa qabul. Taslimu wa qabululahu. Yang pertama ini kadang-kadang ya, yang pertama ini hasil bersamanya kepatuhan dan penerimaan. Wataratan la, dan kadang-kadang tidak. Wajara khilafu fi i'tibari taslimi wal qabuli fil iman. Dan telah terjadi perbedaan pendapat dalam memandang kepatuhan dan penerimaan dalam iman. Jadi ada perbedaan di kalangan ulama, apakah kepatuhan itu dan penerimaan itu termasuk dalam komponen keimanan. Faqala ba'dhum, berkata sebagian mereka berpendapat la yu'tabar, hal itu tidaklah dihitung ya.
Jadi taslim, penyerahan diri, kepatuhan dan penerimaan itu tidaklah dihitung termasuk dalam keimanan. Wa annahu yakfi fil imani at-tasdiqu bima'na al-mazkur wa illam yahsul taslimu wa qabul. Dan sesungguhnya memadailah dalam iman itu at-tasdik, membenarkan dengan makna yang disebutkan. Ini satu pendapat yang pertama ya. Jadi pendapat yang pertama ini mengatakan bahwa dalam keimanan itu tidak perlu mensyaratkan adanya kepatuhan dan penerimaan. Cukup hanya dengan membenarkan saja. Warudda bi annahu waqa'a al-qat'u bi kufri katsirin min ilmihim bidzalika kama fi qaulihi ta'ala. Pendapat ini ditolak karena kalau hanya sekedar tasdik pembenaran itu juga terdapat di kalangan orang kafir. Mereka juga ada pengetahuan tetapi mereka tidak menerima. Jadi artinya mereka mengetahui kebenaran tapi mereka tidak menerima kebenaran itu dan mereka tidak patuh terhadap kebenaran itu. Jadi ini argumen dari orang yang menolak pendapat yang pertama. Apa buktinya? Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, kenapa kalian kafir dengan ayat-ayat Allah padahal kalian menyaksikan? Jadi ini bukti bahwa dalam keimanan itu tidak hanya cukup tasdik. Apa itu tasdik? Mengakui kebenaran. Tapi harus dilanjutkan dengan apa? Dengan kepatuhan dan penerimaan. Kita mengetahui kebenaran, kita mengakui kebenaran, tapi juga kita mesti mengikuti kebenaran itu, menerimanya dan mematuhinya. Wa qila la budda min dzalik. Dan satu pendapat mengatakan tiada keimanan itu mesti disertai dengan taslim dan kabul. Apa itu taslim? Kepatuhan. Kabul, penerimaan. Jadi kita terima kebenaran itu dan kita patuhi kebenaran itu baru disebut dengan orang yang beriman, baru disebut dengan iman, hakikat iman. Ai at-taslimu wal qabulu fil iman, artinya kepatuhan dan penerimaan dalam iman. Wa huwa ar-rajih, dan ini adalah pendapat yang kuat. Wa hadza muradu as-saikhul Asy'ari. Inilah yang dimaksud dengan perkataan Imam Al-Asy'ari, Syekh Al-Asy'ari, biqaulihi innal imana huwa hadisun nafsi at-tabi'u lil ma'rifah. Sesungguhnya iman itu adalah hadisun nafs. Apa tadi hadisun nafs? Ketundukan jiwa yang mengikuti bagi pengetahuan. Jadi iman itu diawali dengan pengetahuan. Kita mengetahui kebenaran, kemudian kita mengikuti, kita mematuhi dan menerima pengetahuan tersebut.
Kemudian wa hakikatul islami an-nutqu bisyahadatain. Di tadi sudah panjang lebar kita jelaskan hakikat dari keimanan yang dimulai dengan pengetahuan, kemudian diikuti oleh kepatuhan dan penerimaan. Lalu Islam apa? Islam adalah an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadah, au ma yaqumu maqamahuma, atau sesuatu yang menempati atau berada pada makam atau posisi keduanya. Jadi artinya apa? Islam itu adalah penzahiran dari rasa iman kita di hati. Itu kita zahirkan dengan pengucapan atau melafazkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul. Au ma yaqumu maqamahuma, atau sesuatu yang berada atau menempati posisi keduanya. Maksudnya di sini apa? Seperti orang bisu misalnya ya. Orang bisu gak bisa mengucapkan dua kalimat syahadah, tetapi dia bisa menzahirkan keimanan itu, membuktikan keimanan itu dengan cara apa? Dengan cara bahasa isyarat. Ini maksud dengan auma yaqumu maqamahuma. Selesai kita bahas hakikat dari iman dan Islam. Insyaallah berikutnya akan kita bahas hukumun nutqu bisyahadatain, hukum mengucapkan dua kalimat syahadah. Demikian dulu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil manfaatnya. Terima kasih kepada sahabat, kepada kakak, bapak, ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.